Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tobi Poifhab dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan unit penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Saya adalah angkatan ke-7, peserta pelatihan dasar CPNS Basarnas tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi sedikit tentang pembelajaran yang telah saya lalui, yaitu pada agenda ketiga tentang literasi digital. Pada pembelajaran ini, saya mendapatkan wawasan baru tentang pengaruh literasi digital. Pada pembelajaran ini berlangsung aktif karena menggunakan komunikasi dua arah, masing-masing kelompok aktif dan saling bertanya dan menjawab secara aktif. Diskusi berlangsung dengan kondusif. Ada 4 kasus yang dibahas, dimulai dengan kasus pertama, yaitu kebocoran data pribadi karena sistem keamanan yang lemah. Materi pertama yang saya pelajari cukup menggugah kesadaran saya tentang kebocoran data pribadi yang bisa terjadi karena lemahnya sistem keamanan. Bisa dibayangkan, hanya karena sistem tidak diperbarui atau tidak dipantau, informasi pribadi seperti nama, nik, alamat, dan lain-lain bisa tersebar di internet. Sebagai ASN, ini membuat saya sadar bahwa pengaman data bukan cuma tugas teknis IT, tetapi tanggung jawab bersama. Kita harus lebih peduli terhadap sistem informasi yang kita gunakan. Kasus kedua adalah website Peduli Lindungi yang dijadikan situs judi online. Kasus kedua adalah tentang website resmi Peduli Lindungi yang sempat disalahgunakan dan merubah menjadi situs judi online. Website ini sudah lama terbengkalai karena tidak digunakan lagi, sehingga bisa diambil alih oleh pihak-pihak tidak berwenang untuk mengubah situs ini menjadi situs judi online. Ini menyadarkan saya bahwa situs pemerintahan pun bisa diretas dan bisa disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Sebagai ASN, kita harus mendorong penguatan sistem, memastikan pengelolaan domain milik negara dilakukan dengan benar dan tidak dibiarkan kadaluarsa atau terbengkalai. Kasus ketiga adalah kebocoran data paspor 34,9 juta WNI. Informasi seperti nomor paspor, tempat lahir, dan tanggal berlaku semuanya bocor dan beredar di forum-forum legal. Saya jadi sadar bahwa perlindungan data sensitif bukan sekedar aturan administratif, tapi soal kedaulatan dan keselamatan warga negara. Jika kita abai, kita bisa membahayakan banyak orang. Kasus keempat, yaitu ASN yang terlibat dalam judi online. Dan terakhir adalah kasus yang menyedihkan, yaitu ASN justru terlibat dalam judi online. Ini bukan hanyalah pelanggaran hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai ASN yang berharga, nilai-nilai ASN yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Materi ini mengingatkan saya bahwa literasi digital juga mencakup etika, dan ASN harus mampu menjadi figur bersih dan berintegritas baik dunia nyata maupun digital. Dari semua materi hari ini, saya belajar bahwa literasi digital bukan cuma tahu cara menggunakan teknologi, tetapi mengerti dampaknya, menjaga etika, dan melindungi data. Saya merasa tantangan untuk meningkatkan kompetisi saya agar bisa menjadi ASN yang melek digital, berintegritas, dan adaptif terhadap ancaman zaman. 4 kasus ini bukan cuma berita, ini adalah peringatan bahwa kita hidup di era digital yang penuh resiko, dan bahwa setiap ASN yang punya tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik. Mari kita tidak hanya menjadi penonton, tapi jadi bagian dari solusi. Karena ASN yang berakhlak adalah ASN yang peduli, waspada, dan berani menjaga integritas. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiq Nam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.